Assalamualaikum anak Umi. Apa kabar semuanya? Hari ini kita memasuki subtema yang keempat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, ini adalah subtema terakhir pada tema yang pertama. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja ya faktornya? Lalu, apa sih itu pertumbuhan tanaman? Dan apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Nah, kita sekarang masuk pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, berarti faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, yaitu gennya atau genetik dari induknya. Kemudian yang kedua adalah hormonnya. Gennya itu berarti menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan sebagainya. Faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar tanaman, seperti pupuk atau nutrisi ya. Kemudian cahaya matahari. Nah, ini diperlukan dalam proses fotosintesis. Kemudian air. Itulah kenapa kita perlu menyiram tanaman di pagi dan sore hari. Lalu suhu udara, dan terakhir adalah kesuburan tanah. Tanaman juga berkembang biak loh. Nah, apa tujuan tanaman berkembang biak? Tujuannya untuk melestarikan jumlahnya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman berkembang biak dengan banyak cara. Tahu nggak bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ya, ada dua cara ya. Yang pertama, berkembang biak secara alami, dan yang kedua, berkembang biak secara buatan. Berkembang biak secara alami pada tumbuhan artinya perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Cara perkembangbiakan alami ini ada 4 cara, dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Pertama, biji ditanam. Setelah ditanam, maka dia akan mulai tumbuh menjadi tumbuhan muda. Lalu dia akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, kemudian akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji banyak ya nak, seperti mangga, jeruk, semangka, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas tumbuh dari batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Tuh, ada gambar pohon pisang. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya cocor bebek, pohon pisang, bambu, dan sebagainya. Nah, ini tanaman cocor bebek ya nak, tunasnya tumbuh di tepi daun ya. Pada tanaman pisang, tunasnya tumbuh dekat dengan induknya. Nah, itu dia dari dalam tanah ya nak. Tanaman bambu ini juga sama, tunasnya tumbuh dekat dengan induknya. Nah, dia munculnya dari dalam tanah, tapi dekat sama induknya loh.
Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi dibagi menjadi 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, contohnya nih, kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Kalau yang berkembang biak dengan umbi akar, nah ini dia contohnya seperti wortel, singkong, dan lobak. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Pada bagian belakang daun ada banyak bintik-bintik hitam, itu yang disebut spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi gampang sekali diterbangkan angin. Nah, biasanya tumbuhan ini tumbuh pada tempat yang lembab. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora seperti lumut, tumbuhan paku, jamur, suplir, dan sebagainya. Nah, perkembangbiakan secara buatan pada tumbuhan berarti perkembangbiakan dengan bantuan manusia.